Oke teman-teman, kembali lagi di channel YouTube saya. Nah, jadi pada video kali ini saya akan eksplor ke bagian ladang saya, atau tepatnya di kebun karet saya. Saya akan coba cari salah satu tanaman yang cukup menarik perhatian saya. Ikuti saya. Oke teman-teman, saya akan menuju ke daerah yang sana. Di sana ada tanaman yang mungkin menurut kalian juga unik, atau menurut saya saja yang unik ya. Jadi teman-teman, kita udah hampir sampai ini dengan tanaman yang saya maksud. Saya tidak tahu apakah menurut kalian juga unik tanaman ini, tumbuhan ya maksudnya ya. Nah, jadi ini nih teman-teman, ini adalah tumbuhan yang tidak banyak sih sebenarnya dia, cuman ada beberapa yang tumbuh di sini. Nah, mungkin ini bisa dikatakan keladi ya, atau kaladium mungkin, atau juga mungkin apakah juga termasuk dalam jenis alokasia. Saya juga tidak begitu mengetahuinya. Dan menurut saya yang namanya kaladium dengan alokasia itu tidak terlalu banyak perbedaan sepertinya, karena sama-sama keladi. Oke, jadi tanaman ini ya teman-temannya, dia hidup cukup tidak banyak sebenarnya, hanya beberapa pohon saja di ladang saya. Saya tidak tahu apakah di ladang lain juga ada. Dan saya tidak tahu juga apakah di daerah-daerah lain seperti di Sumatera atau Jawa juga ada terdapat tanaman-tanaman seperti ini yang tumbuhnya liar. Nah, jadi kayak gini daunnya ya. Daunnya sangat kaku, kemudian memanjang seperti ini, dan ada tulangan-tulangan yang agak renggang. Aduh, ini ada duri lagi teman-teman. Yait. Nah, kemudian pelepahnya sendiri seperti ini teman-temannya, warnanya kelihatan enggak? Fokusnya enggak jalan nanti. Nah, ini nih. Jadi pelepah dengan daunnya sepertinya lebih kaku daunnya teman-teman. Kita lihat ke pangkalnya. Untuk bagian pangkalnya dia seperti ini. Saya enggak tahu apakah ada ubi ini ya. Nah, jadi kayak gini teman-teman ya. Ini adalah dahannya atau pelepahnya. Kemudian daunnya seperti ini, agak hijau tua, hijau tua, tidak terlalu ngejreng sih warnanya teman-teman. Kalau di bagian belakangnya daunnya seperti ini teman-teman, keladinya. Nah, jika kalian tahu teman-teman nama ilmiahnya apa, silahkan kalian tulis di kolom komentar ya. Nah, jadi yang di sini ada dua nih yang hidup, tiga kayaknya. Nah, ini agak gede ya teman-temannya. Yang agak gede daunnya seperti ini, cukup panjang. Saya tidak tahu apakah orang menggunakan ini sebagai tanaman hias atau tidak. Yang pasti saya pribadi tidak terlalu tertarik sebenarnya. Maksudnya untuk dijadikan sebagai tanaman hias. Jangankan ini ya, alokasia yang banyak permintaannya saja, saya nanamnya cuman pernah sekali dulu, asal-asalan aja nanam. Nah, berhubung kemarin banyak yang order, jadi mau ndak mau saya cari. Saya nggak tahu kalau yang kayak gini namanya apa, namanya keladi apa. Nah, ini sama ini, sama apa ini namanya, nah ini sama tali-tali kayak gitu. Ini pangkalnya lagi nih teman-teman ya. Jadi kalau dari kejauhan kayak gini. Terus ini satu juga. Nah, ini kayak gini daunnya. Oke, kita cari ke tempat yang lain, siapa tahu juga ada. Nanti ke daerah yang sebelah sana saya coba lihat apakah juga ada. Oke, itu saya terus. Oke, sekarang kita ke bawah sana teman-teman. Tampaknya ada lagi tuh keladinya di sana. Nah, tuh di sana tuh teman-teman. Jadi yang ini tumbuhnya cukup besar teman-teman keladinya. Keladi apa alokasia apa ya namanya ya. Nah, cukup besar teman-teman keladinya atau alokasianya. Mungkin ini karena tanahnya apakah cukup subur
atau mungkin karena tidak ada rumput di sini, jadi seperti ini dia kondisinya. Cukup besar. Ini kalau misalnya ditanam di pot, dijadikan sebagai tanaman hias, harus pot yang agak gede ini, karena nanti ininya potnya nggak muat naruh yang kayak ginian. Nah kayak gini nih, ini daunnya udah mau keluar lagi dia. Coba kita cari ke tempat yang lain. Di sana kayaknya ada. Tadi mana ya, saya lihat ya, ini coba kita. Nah itu juga ada teman-teman satu. Ini nih, ini rada kecil teman-teman ya, ada kecil dari yang tadi. Itu juga ada tuh di situ. Nah ini juga ya begini sih, rada kecil juga. Oke, situ juga ada kayaknya kecil. Jadinya kecil banget ini ya. Nah ini yang kecil teman-teman, keladi. Nah ini coba kita cari lagi tempat lain, kayaknya di sana di bawah pohon durian. Oh ya, itu di bawah pohon rambutan juga ada teman-teman, seperti itu. Rambutan bukan ini, rambutan ya, tapi nggak pernah lihat buahnya kayak dulu. Ini cukup besar sih, ada buahnya. Saya kira buah ini bisa dimakan kemarin, ternyata keras, nggak enak, nggak bisa dimakan. Oke, di sini juga ada teman-teman satu nih. Nah ini nih, agak kecil sih yang ini teman-teman ya, agak kecil dia daunnya. Kalau tadi gede-gede kan. Nah, itu juga ada tuh yang kecil. Nah, ini nih. Mana ini? Nih kecil nih teman-teman. Kok fokusnya nggak jalan ini kamera? Nah, ini. Tampaknya di situ ada yang gede teman-teman daunnya. Coba kita dekati. Nah ini nih, gede banget teman-teman daunnya. Nah ini pasti bawah pohon asam dia. Ini gede, sangat gede. Nah ini merah, daunnya kayak gini teman-teman ya. Ini kaku banget daunnya. Terus ini nih yang gede banget nih teman-teman. Bisa kelihatan kan? Kelihatan lah. Orang saya ngesotnya dekat bener ini. Nah ini daunnya yang masih muda. Apaan itu bayi? Nah, yang masih muda kayak gini. Terus itu juga gede sekali daunnya. Coba kita lihat pangkal. Kita lihat nih pangkalnya. Pangkal batangnya segede ini. Terus batangnya ada corak-corak seperti itu. Nah kayak gini nih, gede banget teman-teman ya. Ini bisa disayur nggak ya? Kok disayur, siapa juga yang mau makan ini ya? Pasti beracun ini. Bukan beracun sih, ada ya kimia apa yang bikin gatal itu. Oke, coba kita lanjut ke tempat yang lain teman-teman. Siapa tahu ada di tempat lain yang ya seperti ini. Oke, nah ini juga ada teman-teman. Ini teman-teman, juga ada. Menurut kalian ini bagus nggak kalau dibikin tanaman hias ya? Kalau menurut kalian bagus atau tidak, silahkan juga ditulis di kolom komentar teman-teman ya. Kita ke sana tuh, ada juga yang gede di sana teman-teman. Oke, tampaknya di situ ada yang gede juga ukurannya teman-teman. Nah itu tuh nyamuk. Nah ini nih, gede banget ya teman-teman ya ukurannya ya. Subur kayak gini. Tapi saya rasa ini corak daunnya terlalu flat mungkin ya. Gak tahu juga ya, kalau menurut saya aja flat. Kayak gini nih teman-teman. Batangnya kayak gini, bukan batang ya, dahannya. Daunnya seperti ini. Ini nih. Nah seperti saya bilang tadi, jika menurut kalian tanaman ini bagus untuk dijadikan tanaman hias, silahkan komen. Karena saya pribadi sendiri
hanya ada tanaman hias alokasi aja di rumah. Itu pun hanya untuk membudidayakan saja biar tidak punah. Oke, lanjut. Tuh ada lagi satu teman-teman. Nah, ini nih. Ini agak kecil. Nah, jadi kayak gini teman-teman. Oke, teman-teman. Mungkin sampai di sini saja dulu videonya. Jika kalian suka video ini silahkan di like ya. Jika kalian ingin tahu update terkait saya kemana aja lagi jalan nantinya untuk mengecek tanaman-tanaman unik lainnya, silahkan di subscribe channel saya. Dan terima kasih.